Hai teman pemilih, ketemu lagi kita di program kami Terumba Cerita di acara podcast KPU Tomohon yang hari ini sudah berada di episode yang ke-18. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu dari Lurah Matani 1. Kita akan mengobrol dengan Pak Lurah tentang kepemiluan. Apa kabar Pak Lurah? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, bagaimana perasaannya Bapak bisa hadir di podcast KPU Tomohon saat ini? Terima kasih. Pada dasarnya kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh KPU Tomohon. Ini dilaksanakan juga untuk membuka wawasan kita kepada masyarakat agar di pemilu serentak nanti masyarakat dapat mengambil bagian dalam pemilih nanti. Jadi mudah-mudahan dengan podcast yang dilaksanakan ini pemilih di Kota Tomohon semakin bertambah. Oke, terima kasih Pak Lurah sudah hadir di studio kami. Nah, sebelum kita lanjut silakan Pak Lurah boleh kenalan dengan pemilih yang ada di Kota Tomohon ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami. Kami hadir di sini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erik Yohanes Kalengkongan. Saya sekarang dipercayakan Tuhan lewat Wali Kota Tomohon Bapak Karol Joram Asare Senduk Sarjana Hukum dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Wedi Lumentut Sarjana Ekonomi untuk memimpin Kelurahan Matani 1 sejak bulan Oktober 2021 yang lalu. Jadi sampai hari ini ya Pak Lurah menjabat sebagai Kelurahan Matani 1. Iya, saya dipercayakan lurah di Kelurahan Matani 1. Boleh tahu Pak sebelum itu sebagai apa? Sebelum lurah saya dipercayakan juga untuk menjabat Kepala Seksi Pengembangan di Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon. Itu sejak tahun berapa? Saya di perhubungan sejak tahun 2019. Kebetulan pada saat itu yang menjadi Kadis di Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon Bapak Hengki Supit, SIP. Jadi dari sana baru diangkat menjadi Iya. lurah. Tahun 2021 pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 4 Oktober, saya dilantik menjadi Lurah Kelurahan Matani 1 dengan beberapa teman yang dilantik pada saat itu. Terima kasih Pak Lurah. Nah, saat ini teman pemilih dan juga Pak Lurah beberapa atau di pemilihan yang baru lalu di pemilihan 2019 ya, tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Matani 1 adalah 78%, namun meningkat di acara atau di kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Nah, Pak Lurah di tahun 2019 itu kita tahu bahwa tingkat partisipasi pemilih agak rendah ya. Nah, menghadapi hal ini, apakah ada strategi khusus atau kiat-kiat dari pemerintah Matani 1 untuk boleh meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan serentak tahun 2024 nanti? Nah, mengingat yang pernah kami tahu bahwa Pak Lurah juga pernah menjadi anggota Badan Penyelenggara atau Badan Ad Hoc PPK di tahun 2015 nanti. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih. Memang dulunya saya pernah bekerja sama dengan masuk dalam bagian KPU Kota Tomohon pada tahun 2015. Kebetulan pada saat itu saya dipercayakan sebagai PPK Kecamatan Tomohon Tengah. Dan pada saat itu tingkat pemilihan yang ada di Kelurahan Matani 1 pada saat itu 84%. Jadi memang ada perbedaan tugas pokok sebagai penyelenggara dan sebagai pemerintah. Namun pada dasarnya kami pemerintah Kelurahan Matani 1 akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Matani 1, perangkat kelurahan, baik kader kesehatan, kader KB, juga ada
anggota Linmas dan anggota PKK. Kami akan mengajak seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Matane 1, para petugas, untuk menjadi corong kepada masyarakat untuk mengajak agar masyarakat yang ada di Kelurahan Matane 1 yang sudah menjadi wajib pilih ataupun pemilih pemula, kita akan mengajak untuk terlibat langsung dalam pemilihan serentak yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Nah, Pak Lurah, menurut pengamatan Bapak, mungkin ada latar belakang apa sehingga pemilih di Kelurahan Matane 1 ini mungkin agak rendah di tahun 2019? Mungkin setelah kami cross check ke rekan-rekan perangkat yang ada di Kelurahan Matane 1, tahun 2019 ini banyak masyarakat atau penduduk masyarakat Kelurahan Matane 1 itu yang bekerja di luar, sehingga tingkat pemilih menjadi rendah. Jadi tidak mungkin kan masyarakat yang ada di luar daerah kita ajak untuk kembali ke daerah untuk mengikuti pemilihan. Itu yang mungkin yang menjadi kendala. Penyebab sehingga tingkat partisipasi agak rendah. Iya, banyak orang yang bekerja di luar daerah. Oke. Nah, Pak Lurah, sebelum kita lanjut, kita mau lihat dulu yang mau lewat ini, tetap di kanal YouTube KPU Tomohon. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Oke teman pemilih, kita lanjut dengan podcast kita saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk pemilihan serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Nah Pak Lurah, bagaimana respon dari pemerintah Kelurahan Matane 1 untuk menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 nanti? Jadi sebagai pemerintah kelurahan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat agar bisa terlibat langsung, baik turut serta dalam penyelenggara maupun berpartisipasi dalam pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Seperti yang sudah terjadi pada tahun 2020 pada waktu pilkada, bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat Kelurahan Matane 1 mencapai 91%. Untuk itu, kami pemerintah Kelurahan Matane 1 akan berusaha untuk bisa mempertahankan bahkan menaikkan persentase tingkat pemilih di Kelurahan Matane 1. Mudah-mudahan
bisa melebihi 91%. Mudah-mudahan bisa seperti Tara-Tara 2 yang berapa? 100%. Ya, kita aminkan saja. Jadi kami akan berusaha bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, terlebih akan mengumumkan baik kegiatan suka dan duka untuk mengajak masyarakat bisa terlibat langsung dalam pemilihan. Begitu juga untuk tokoh agama, kami akan bekerjasama dengan tokoh agama untuk mengumumkan baik di ibadah-ibadah harian maupun ibadah yang dilaksanakan di tempat ibadah, di gereja maupun di tempat-tempat lainnya. Oke, nah Pak Lurah, nanti di tahapan pemilihan serentak ini ada pembentukan badan penyelenggara atau badan ad hoc. Dalam hal ini PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan, dan juga KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS. Nah, bagaimana dukungan dari Pak Lurah atau pemerintah untuk masyarakat boleh memberi diri atau mengambil kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilihan ini? Baik, ya, untuk menjadi penyelenggara kami juga akan mendukung sepenuhnya apa yang akan dilaksanakan oleh pihak KPU Kota Tomohon. Kami akan mengajak masyarakat yang punya potensi menjadi penyelenggara, misalnya di tingkat PPK atau di tingkat kelurahan, untuk bisa terlibat dan bahkan menjadi anggota PPK atau PPS yang ada di kelurahan. Ambil bagian, nah, karena pengalaman waktu lalu kami juga harus turun ke sekolah-sekolah, ke kelurahan-kelurahan, karena memang banyak masyarakat atau pemilih yang tidak mau jadi penyelenggara. Dari pemerintah tentu diharapkan boleh mendukung. Ya, kami akan berusaha mengajak masyarakat untuk bisa menjadi penyelenggara dalam pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 nanti. Jadi tentunya masyarakat juga kalau didukung oleh pemerintah tentu punya keinginan besar untuk menjadi penyelenggara pemilihan. Kebetulan di Kelurahan Matani 1 itu ada Universitas Negeri Manado. Jadi mungkin ada potensi-potensi yang ada pada masyarakat yang bisa mendukung akan terlaksananya penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Kami akan mengajak orang-orang yang berpotensi untuk bisa menjadi penyelenggara di KPU Kota Tomohon, mungkin lewat tes. Pastikan akan tahapan-tahapan untuk menjadi penyelenggara. Nanti akan mengikuti sesuai tahapan yang akan dikeluarkan oleh KPU Kota Tomohon. Ya, jadi memang sangat baik apabila mahasiswa juga boleh terlibat menjadi penyelenggara pemilihan, karena selain mereka juga memang masih berusia muda, juga mungkin pemikiran yang lebih tinggi lagi soal kepemiluan. Pak Lurah, apa harapan pemerintah di pemilu serentak 2024 nanti? Harapan untuk pemilu nanti dari pemerintah. Harapan pemerintah, kami mengharapkan kiranya pemilu itu dapat berjalan dengan baik, berlangsung dengan aman, damai, sehingga bisa memajukan bangsa Indonesia, terutama khususnya yang ada di Kota Tomohon. Jadi tentunya dapat pemerintah juga boleh memberikan dukungan. Iya, pasti kami akan memberikan dukungan. Bentuk keamanan, Iya. penjagaan di kelurahan agar supaya pemilu ini boleh berjalan dengan baik. Iya. Jadi kalau boleh tahu Pak Lurah, di tingkat kelurahan khususnya di Matani 1, keamanan seperti apa yang sekarang terjadi? Di Kelurahan Matani 1 setiap malam sini masih ada penjagaan oleh anggota Linmas, dan kami juga sudah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban. Jadi semua masyarakat yang ada di Kelurahan Matani 1 mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah masing-masing. Karena
kita tahu bahwa saat ini memang sudah di tahapan pemilihan serentak tahun 2024 nanti. Jadi tentunya KPU juga pemohon sangat berharap peran dari pemerintah dalam bentuk keamanan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan serentak ini nantinya. Nah, Pak Lurah, sebelum kita tutup, Pak Lurah boleh memberikan closing statement atau pesan-pesan penutup yang berupa ajakan mungkin kepada masyarakat Matani 1 khususnya. Jadi di akhir acara ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon, terlebih khusus masyarakat yang ada di Kelurahan Matani 1 untuk bisa berperan aktif turut serta dalam memajukan negara yang kita cintai ini dengan terlibat langsung. Kita menggunakan hak pilih kita pada pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari nanti. Oke teman pemilih, mudah-mudahan pesan-pesan ini dapat tersampaikan kepada para pemilih yang ada di Kota Tomohon ini dan bisa menarik pemilih untuk lebih meningkatkan partisipasinya di dalam pemilihan serentak nanti. Nah Pak Lurah, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami, sudah memenuhi undangan kami saat ini. Juga teman pemilih semua, terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti podcast KPU Tomohon, dan nantikan terus podcast KPU Tomohon di episode yang selanjutnya. Tomohon hebat, sampai jumpa. Terima kasih.